Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amelia Tahir dengan stambuk F121222012 dari program studi S1 Teknik Geologi Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang lempeng tektonik yang ada di dunia yang merupakan tugas mata kuliah tektonika. Video kali ini kita akan membahas tentang pengertian lempeng tektonik, apa saja lempeng tektonik yang ada di dunia, dan batas-batas lempeng tektonik serta produk geologi apa yang dihasilkan dari batas-batas lempeng tersebut. Nah, kita masuk pada pengertian lempeng tektonik. Lempeng tektonik sendiri ialah blok besar dari kerak bumi yang mengalami pergerakan akibat konveksi mantel, di mana interaksi antar lempeng menyebabkan fenomena geologi. Ini menurut John F. Dewey dan Kevin Barkey. Nah, secara umum, lempeng yang ada di bumi dibagi menjadi lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, pada gambar yang ada ini, kita dapat lihat bahwa kerak benua dan kerak samudra itu memiliki beberapa perbedaan berdasarkan ketebalan dan juga densitasnya. Kerak benua memiliki densitas lebih rendah, sekitar 2,7 gram per cm kubik, tetapi dia jauh lebih tebal. Ketebalannya dapat mencapai hingga 70 km. Sebaliknya, kerak samudra, walaupun ketebalannya sedikit lebih tipis, hanya 7-10 km, namun memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerak samudra, yaitu sekitar 2,9 gram per cm kubik. Nah, kedua kerak ini dapat kita lihat berada di mantel bumi yang memiliki densitas 3,3 gram per cm kubik. Selain itu juga terdapat continental shelf, yaitu bagian tepi benua yang melandai ke arah samudra sebelum mencapai dasar laut dalam. Nah, berikut ada gambar-gambar lempeng tektonik. Lempeng tektonik sendiri adalah segmen batuan besar yang bergerak secara konstan dan relatif satu sama lainnya. Mereka membentuk litosfer yang merupakan kerak dan mantel bumi. Dari gambar di bawah yang bersumber dari Quora, dapat kita lihat bahwa ada peta-peta lempeng tektonik di dunia. Lempeng-lempeng tektonik ini terdiri dari beberapa lempeng utama seperti lempeng Pasifik, Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Indo-Australia. Itu merupakan 7 lempeng besar yang ada di dunia. Sedangkan batas-batas antar lempeng ditandai dengan simbol panah yang menunjukkan arah pergerakan. Nah, di sini mencerminkan jenis batas lempeng seperti konvergen, divergen, ataupun transform, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut beserta dengan produk-produk yang dihasilkan dari setiap batas lempeng tersebut. Untuk interaksi antar lempeng ini menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Nah, di sini dapat kita lihat ada tabel ada 18 lempeng yang ada di dunia. Berikut 7 lempeng utama atau 7 lempeng besar, yang lempeng Pasifik yang merupakan lempeng terbesar dengan luas 103.300.000 km persegi. Lalu lempeng kedua itu lempeng Amerika Utara. Lalu lempeng Eurasia yang tebalnya 67, yang luasnya itu sekitar 67 juta. Lalu ada lempeng Afrika, lempeng Antartika, lalu lempeng Indo-Australia, lempeng Amerika Selatan, lempeng Somalia, lempeng Nazca, lalu juga ada lempeng Laut Filipina, lempeng Laut Arab yang sudah termasuk ke dalam tipe lempeng kecil. Lalu lempeng Karibia, lempeng Kakos, lempeng Caroline, lempeng Scotia, Buma, dan New Hebrides, serta lempeng Juan de Fuca yang merupakan lempeng mikro dengan luas hanya 205.000 km persegi. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan tentang batas lempeng tektonik dan produk-produk apa saja yang dihasilkan dari setiap batas lempeng tektonik tersebut.
Nah, ya, sebagaimana yang kita kenal bahwa di dunia itu ada tiga batas lempeng tektonik. Sedangkan batas lempeng itu adalah tepi pertemuan dua lempeng tektonik. Yang pertama itu ada batas lempeng divergen, di mana kedua lempeng bergerak saling menjauh. Lalu ada batas lempeng konvergen, di mana kedua lempeng bergerak saling mendekat, yang salah satu lempengnya akan menunjam ke bawah lempeng yang lain. Lalu yang terakhir itu ada batas lempeng transform, di mana lempeng ini bergerak saling bergesekan dan saling menjauh satu sama lain. Nah, untuk batas lempeng divergen. Batas lempeng divergen ini adalah wilayah di mana dua lempeng tektonik bergerak menjauh satu sama lain, yang akan menyebabkan pembentukan kerak bumi yang baru. Fenomena ini sering terjadi di dasar samudera di sepanjang Mid-Ocean Ridge, seperti Mid-Atlantic Ridge. Nah, jika teman-teman perhatikan gambar di bawah, ini menggambarkan proses pembentukan cekungan samudera akibat pemekaran lempeng tektonik dalam dua tahap utama. Pada tahap awal, seperti gambar di atas, itu terjadi gambar B ya, terjadi di Laut Merah. Kerak benua mengalami peregangan akibat gaya tarik antar lempeng yang membentuk reef atau belahan ini ya, dan blok-blok patahan. Jika hal ini terus berlanjut akibat gaya mantel, maka pemekaran akan terjadi. Material dan mantel naik ke permukaan, membentuk kerak samudera baru dan menggantikan kerak benua yang semakin menipis. Nah, tahap lanjutannya itu seperti contohnya yang terjadi pada Samudra Atlantik, di mana terjadi pemekaran yang menghasilkan cekungan samudra yang luas dengan Mid-Oceanic Ridge sebagai pusat pembentukan kerak benua baru. Nah, seiring waktu, kerak benua yang lebih tua terdorong menjauh dan punggungan tengah samudra, sementara benua yang mengalami aktivitas tektonik yang intens membentuk margin pasif. Proses ini menunjukkan bagaimana pergerakan lempeng divergen dapat mengubah daratan menjadi cekungan samudra yang luas. Nah, untuk produk-produk yang dihasilkan dari pergerakan lempeng divergen itu ada beberapa, seperti yang sempat saya singgung sebelumnya, di slide sebelumnya. Yang pertama itu ada pembentukan punggungan tengah samudra. Nah, di gambar pertama ini, teman-teman bisa saksikan menunjukkan proses divergensi pergerakan lempeng tektonik yang saling menjauh akibat adanya arus konveksi, di mana kerak itu akan terbelah dan magma mendorong keluar sehingga terjadi pengangkatan di bagian tersebut dan membentuk punggungan tengah samudera. Nah, di gambar kedua itu adalah pembentukan keretakan atau rifting. Nah, sama halnya masih dengan pergerakan lempeng yang saling menjauh akan menyebabkan lempeng samudera ini akan semakin menipis, yang jika proses tersebut akan terus berlanjut akan menimbulkan retakan dan juga rifting yang terjadi di tengah samudera. Nah, gambar berikutnya itu menunjukkan pemekaran dasar samudera yang menyebabkan aktivitas vulkanik, yang mana magma akan naik dan membentuk kerak baru, serta juga menghasilkan gunung api bawah laut karena adanya keretakan. Nah, untuk pembentukan laut baru itu sudah sempat saya singgung juga tadi sedikit bagaimana mekanismenya. Kedua lempeng saling menjauh atau mengalami rifting. Awalnya lembah retak akibat ragangan pada kerak benua, lalu magma akan naik ke permukaan. Nah, proses ini terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Celah itu akan melebar dan terisi air sehingga membentuk cekungan laut yang akhirnya berkembang menjadi sebuah samudera atau lautan. Contohnya itu ada pada Laut Merah yang terbentuk dari pergerakan divergen antara lempeng Afrika
dan juga lempeng Arab, sehingga membentuk Laut Merah seperti yang ada pada gambar di bawah. Nah, masuk pada batas lempeng konvergen, pengertian dari lempeng konvergen itu sendiri adalah pergerakan lempeng tektonik di mana dua lempeng tektonik bergerak saling mendekat dan bertabrakan. Dalam zona konvergensi, salah satu lempeng biasanya akan menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang disebut subduksi. Bisa dilihat pada gambar, ada dua buah lempeng yang saling mendekat sehingga terjadi tabrakan, dan ada salah satu lempeng yang menyusup ke dalam atau dia akan mengalami peleburan akibat gradien hidrotermal. Nah, ini pada gambar ini dia membandingkan dua tipe subduksi. Yang pertama itu adalah tipe subduksi Chilean type dan Mariana type. Kalau untuk Chilean type sendiri terjadi ketika lempeng samudra yang muda dan cenderung lebih tipis, bisa dilihat pada gambar lempeng samudranya itu cenderung lebih tipis kan ya teman-teman dibandingkan yang di bawah, dan yang itu lebih panas, menukik landai, tidak setajam yang di bawahnya. Dia menukik landai di zona subduksi, dia akan menghasilkan palung yang dangkal dan kompresi di busur vulkanik arc. Sementara itu, di gambar bagian bawah, Mariana type terjadi pada lempeng samudra yang cenderung lebih tua, tebal, serta lebih dingin, yang menukik lebih curam dibandingkan Chilean type. Nah, kedua tipe ini sangat mempengaruhi pola vulkanisme dan juga deformasi yang terjadi di zona subduksi. Nah, masuk di beberapa produk ataupun hasil dari pergerakan lempeng secara konvergen. Di bawah ini ada beberapa produknya. Yang pertama di gambar pertama itu yaitu pembentukan palung laut pada zona subduksi, di mana lempeng samudra bisa kita lihat masuk ke bawah lempeng lainnya, membentuk palung samudra. Saat lempeng tenggelam, panas dan tekanan menyebabkan pelelehan sebagian, menghasilkan magma yang naik ke permukaan, dan itu dapat membentuk gunung api berapi di zona busur vulkanik. Nah, gambar yang di tengah ini menunjukkan pembentukan busur kepulauan vulkanik. Dia terjadi akibat subduksi antar lempeng samudra. Ketika salah satu lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng lainnya di zona subduksi, pelelehan terjadi akibat tekanan dan panas. Dia sama akan menghasilkan pegunungan dan juga menghasilkan busur kepulauan vulkanik. Nah, contohnya itu yang terjadi di Kepulauan Jepang dan Kepulauan Mariana. Itu salah satu contoh dari pembentukan busur vulkanik akibat pergerakan lempeng secara konvergen. Lalu di gambar terakhir ini ada pembentukan punggungan lautan. Saat kedua lempeng yang bergerak saling mendekat, maka terjadi pelipatan dan uplift atau pengangkatan yang menyebabkan terbentuknya punggungan di laut. Nah, ini ada salah satu contoh ilustrasi dari pembentukan pegunungan Himalaya. Nah, kita bisa lihat di sini pegunungan Himalaya itu terbentuk akibat pertemuan antar lempeng India dan Eurasia. Tabrakan antar dua lempeng ini dimulai lebih dari 40 juta tahun yang lalu ketika India menabrak benua Asia. Litosfer benua relatif ringan dan mengalami deformasi berdekatan dengan zona subduksi. Ini yang di sebelah sini itu merupakan ilustrasi bagaimana pegunungan tertinggi di dunia terbentuk. Nah, kita masuk ke batas lempeng 3 atau batas lempeng terakhir, yaitu batas lempeng transform. Untuk lempeng transform itu
jenis gerakan di mana dua lempeng tektonik akan bergerak saling geser atau saling bergesekan satu sama lain secara horizontal. Jadi bisa teman-teman lihat pada gambar, kedua lempeng tidak ada yang menukik atau masuk ke dalam lempeng lainnya, tetapi bergerak secara saling bergeser atau secara horizontal. Nah, pergerakan lempeng ini yang banyak mengakibatkan adanya sesar geser. Nah, pergerakan lempeng transform pada lempeng samudra dapat dihasilkan, bisa dilihat pada gambar di bawah. Pada lempeng samudra terjadi pergerakan lempeng transform, dia akan menghasilkan beberapa fitur-fitur geologi yang sangat menarik. Dia bisa menghasilkan cekungan, menghasilkan sesar, juga menghasilkan mid-oceanic ridge. Nah, jika pergerakan lempeng secara transfer ini terjadi pada lempeng benua, juga dapat menghasilkan beberapa fitur yang sama. Semisalnya zona patahan dan juga lipatan akibat pergerakan lempeng, dan juga terakhir dapat menyebabkan terbentuknya gunung api karena magma yang keluar dari lempeng yang menipis karena terus tertarik akibat pergerakan lempeng ini. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.